Shalom, selamat pagi. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita, Yesus Kau sungguh baik.
sucikan dan pikiran hati dan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
Sambil mempersiapkan, kita angkat pujian kita bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya di sini sebagai pendatang. Karena sekarang kan masih belum banyak gereja yang dibuka, daripada tidak ibadah, saya tidak pandang merek gereja. Gereja tidak bisa menyelamatkan. Tuhan Yesus datang itu bukan membawa agama, tetapi membawa keselamatan. Yang saya saksikan Bapak Ibu, saya selama 2 minggu saya mendapat satu ujian dari Tuhan. Lidah saya ini sakit, sakit sekali. Untuk makan aja aku harus nangis. Ya, 2 minggu Bapak Ibu. Tapi karena saya percaya pada Tuhan, pasti Tuhan akan menyembuhkan. Saya tadi malam saya mendengarkan renungan dari pendeta Bibi Basir, banyak menguatkan saya lewat YouTube. Sampai jam 1 malam saya berdoa, Tuhan, kalau lidah saya sembuh, saya tetap, walaupun sembuh tidak sembuh, saya tetap ibadah. Oleh karena itu pagi hari ini saya akan mempersembahkan suatu lagu, yaitu lagu kita ini harus banyak bersyukur dan terima kasih. Saya pernah membaca satu buku, judulnya yaitu Ucapan Syukur. Karena seringkali kita ini tidak mau mengucap syukur dan terima kasih, hanya menuntut Tuhan cukupan. Tapi Tuhan menghendaki apapun kita harus selalu mengucap syukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia.
haleluya. Makasih. Puji nama Tuhan. Om Sugiman bilang kalau kita harus bersyukur. Kita akan angkat pujian kita satu lagi, bersyukurlah kepada Tuhan. kesaksian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita supaya tertuju kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, ujilah aku Tuhan.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali dengan saya. Setelah 2 minggu saya tidak bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam ibadah ya. Tuhan izinkan saya mengalami sesuatu. Ya, saya sakit tipes rupanya sejak hari Senin minggu dimana pernikahan Ori itu saya sudah mulai merasa sakit. Jadi waktu hari Sabtu itu saya sebenarnya memaksakan diri, benar-benar memaksakan diri karena memang harus saya layani pernikahannya Ori, tapi minggu saya sudah tidak mampu. Dan hari Rabu kalau tidak salah saya dicek darah dan ternyata positif tipes, dan Tuhan izinkan saya untuk beristirahat selama 2 minggu. 2 minggu tidak bisa bersama dengan Bapak Ibu, tetapi sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya, sehingga ya puji Tuhan, gara-gara tipes itu saya sedikit langsing gitu ya. Ini celana yang sudah beberapa tahun yang lalu tidak muat saya pakai Bapak Ibu. Hari ini saya coba, masuk ternyata saya sudah mulai mengecil ya. Semoga saya bisa mempertahankan kecilnya perut saya ini untuk seterusnya ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk doa-doanya, terima kasih untuk dukungannya Bapak Ibu yang sudah mendoakan saya sehingga hari ini saya sehat, saya segar bugar ya, bukan karena kekuatan saya tetapi karena kemurahan Tuhan. Dan malah sekarang justru Samuel ya sakit ya, beberapa hari yang lalu badannya panas karena beberapa hari itu harus latihan untuk Natal wilayah sampai kehujanan dan badannya sekarang panas. Sekarang saya mohon doanya untuk Samuel supaya segera bisa pulih kembali dan bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan saya selama saya sakit, Tuhan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Ayat ini saya yakin Bapak Ibu sudah sering membaca, tapi coba kita baca Pengkhotbah pasal 3. Ada sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada saya di saat saya sedang beristirahat itu. Tuhan nyatakan ketika saya merenungkan firman Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam ayat ini, Pengkhotbah pasal 3. Saya langsung membaca ayat yang ke-11. Nanti kita akan uraikan ayat ini satu demi satu dari awal ya. Tapi ini saja kita baca sebagai ayat emas, ayat pokok kita hari ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelangi pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Silakan duduk kembali. Saya yakin ayat ini menarik dan sangat memberkati. Betul? Ayat ini sangat memotivasi dan menghibur kita. Karena ayat ini berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya 2 minggu sakit. Pak Sugiman 2 minggu lidahnya sakit. Makan saja harus nangis Pak ya, karena sakit. Dan itu pasti mengurangi berat badan, betul Pak ya. Seperti saya ya, saya harus makan bubur 2 minggu, bukan bubur sekali, tapi lembek sekali nasinya. Dan satu rumah harus makan sama dengan saya ya, karena masaknya cuma 1 kali, jadi semua makan nasi lembek seperti saya ya. Dan puji Tuhan, saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Di baju-baju saya coba lupa ya pas kabeh sekarang ya.
Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini berkata, Ia di sini huruf besar jadi adalah Allah, membuat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita indah pada waktunya. Ini yang menarik. Kenapa? Karena Tuhan berkata indah pada waktunya. Saya yakin Anda sudah sering membaca ini, mungkin puluhan ratusan kali membaca ayat ini. Tapi saya mau tanya, ketika firman Tuhan berkata Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, saya tanya, kapan? Ada yang bisa jawab saya? Kapan? Saya yakin sebagian besar Anda akan berkata nanti. Betul? Nanti. Sekarang belum. Karena Tuhan berkata indah pada waktunya. Waktunya ini pakainya huruf kecil Bapak Ibu. Jadi tidak mewakili Tuhan, bukan tentang Tuhan. Jadi Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu yang indah itu, waktu yang ditetapkan Tuhan itu. Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo ketika dia sudah mulai tua, saudara. Dia menjalani hidup yang luar biasa karena dialah Raja Israel, raja yang pernah hidup di dunia, yang begitu berhikmat dan sangat kaya. Bahkan raja-raja dari negeri lain datang untuk melihat hikmatnya Salomo. Tapi kitab Pengkhotbah juga disebut sebagai kitab sia-sia, karena isinya Salomo menceritakan tentang kesia-siaan. Ya, sia-sia semua yang dilahirkan di bawah matahari. Anda bisa baca itu dari pasal 1, pasal 2, lewati pasal 3. Karena ini satu-satunya pasal yang menarik menurut saya, ya. Karena di ayat ini, di pasal ini, Salomo berbicara tentang satu rentang waktu. Satu rentang waktu yang dialami oleh manusia. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, dan seterusnya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, dan seterusnya. Dari semua bahasa Salomo, pasal 1, 2, 5, 4, 5 dan sampai pasal 12 itu Salomo berbicara tentang kesia-siaan. Dia mengalami, dia merasakan sebagai raja yang luar biasa, diberi hikmat Tuhan luar biasa, diberi kekayaan Tuhan luar biasa, sampai pada satu titik dia merasa semuanya sia-sia, semuanya tidak berguna. Tapi di pasal 3 dia bercerita tentang sesuatu di dalam hidup manusia, di mana selalu ada waktu, rentang waktu yang terus dijalani oleh manusia. Ada waktunya lahir, adanya waktunya mati. Dalam waktu bersamaan, di hari yang sama, di jam yang sama, ada yang lahir, ada yang mati. Ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita mengumpulkan, ada waktunya kita membuang, memberi apa yang kita kumpulkan. Tapi di pasal di ayat yang ke-11 dia berkata, Ia membuat segala sesuatu. Tuhan membuat segala sesuatu. Berarti semua hal yang ada di hidup kita indah pada waktunya. Tapi saya tanya, kapan itu indah buat Anda? Kapan? Ada yang berani berkata, sekarang Pak? Ada?
Bapak Ibu, ayat ini tidak hanya sekedar sebuah kalimat janji dari Allah tentang sesuatu yang akan indah pada waktu, tapi ayat ini juga adalah jawaban. Kita teliti. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia, Tuhan, memberikan apa? Kekekalan dalam hati kita. Artinya Tuhan itu sudah menjawab kebutuhan kita, itu Tuhan sudah menjawab. Kenapa? Dia memberikan kekekalan di dalam hati kita, sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak terbatas oleh waktu, kekal. Di dalam hati kita itu sudah ada benih itu yang ditaruh Tuhan. Tapi kenapa kita seringkali mengeluh? Kita tidak bisa bersyukur. Kita tidak bisa melihat apa yang indah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kenapa? Ayat ini menjawab, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Manusia sibuk dengan kebutuhannya. Manusia sibuk dengan apa yang dia cari. Sebab itu dia tidak mengerti dan tidak bisa menyalami pekerjaan Tuhan yang sedang dikerjakan dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajar kepada Anda, dengarkan saya baik-baik. Jangan terlalu sibuk dengan diri Anda. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan Anda. Jangan terlalu sibuk dengan kebutuhan Anda. Jangan terlalu sibuk dengan semua hal yang Anda perlukan. Kita belajar untuk menyelami pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan itu selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kapan waktunya? Saya melihat sekarang waktunya saya bisa melihat. Kenapa kita bisa punya pikiran yang berbeda? Karena kita punya pandangan yang berbeda. Seorang anak kecil duduk di bawah kaki neneknya yang sedang duduk dan sedang merajut. Neneknya merajut, menyulam dalam satu bidang tusukan jarum, tembus tarik dari sekian banyak warna benang. Dia terus menyulam. Si cucu di bawah melongo melihat hasil kerja neneknya. Dia sangat penasaran dan bertanya, nenek sedang buat apa? Nenek sedang menyulam juga. Tapi kenapa kok bentuknya tidak karu-karuan, Nek? Bentuknya sangat jelek, warnanya tumpang tindih, tidak teratur. Si nenek hanya tersenyum, tapi dia terus melanjutkan pekerjaan. Si cucu semakin penasaran. Nek, kok tambah ruwet? Kok tidak ada indah-indahnya? Tapi si nenek terus menyulam sampai selesai. Ketika selesai, hasilnya ditunjukkan kepada si cucu. Ini lucu, gambar bunga yang sangat indah. Si cucu terheran, wow, indah sekali, Nek. Iya. Demikian juga dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan. Seringkali kita tidak memahami apa yang dikerjakan Tuhan, sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang menyakitkan hati kita, kita ngeluh, Tuhan kok begini? Tuhan, saya sudah setia, kok begini yang saya alami? Kita ngeluh sama Tuhan. Kita tidak mampu menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Kita tidak mampu menyelami. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang saya kasihi, mari kita belajar untuk sedikit merenung. Ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, entahkah kita sakit seperti saya kemarin, saya tidak bisa berbuat apa-apa.
saya lemas, hanya bisa tidur, bangun ke kamar mandi, makan sudah disiapkan, habis makan baring lagi, lemas. Tetapi justru di saat itulah saya diberi Tuhan ayat ini. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya bertanya, Tuhan kapan? Waktu yang indah itu kapan? Tuhan menyatakan, ketika engkau bersyukur atas apapun dalam hidup, di situ engkau bisa melihat itulah waktu yang indah yang Tuhan berikan kepadamu. Tidak selalu menjadi sebuah jawaban doa. Kita punya hutang banyak, lalu kita berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Tapi jawaban indah pada waktunya itu tidak selalu sebuah uang tiba-tiba turun dari langit, atau seseorang datang bawa mobil lalu memberi Anda cek cash 100 juta ini untuk bayar hutang. Tidak selalu seperti itu. Saat kita bersyukur dan bisa melihat kebaikan Tuhan di balik kondisi yang tidak baik, saat itulah kita bisa melihat ini loh waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sangat mengaminkan pujian Pak Sugiman dan saya sedang belajar lagu ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia. Pak Giman yang lebih hafal dari saya. Ini pujian yang harus keluar dari hati kita ketika kita harus menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan daging kita, sebab kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu. Satu ayat yang Ibu Gembala kemarin baca di Roma 8 ayat 28. Kita coba baca lagi. Roma 8 ayat 28 ini adalah ayat emas saya, saudara. Ayat yang saya pegang sejak saya sekolah Alkitab. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Sampai percaya tidak? Siapa yang percaya? Lambaikan tangan. Tidak banyak yang percaya. Tuhan turut bekerja dalam hidupmu. Kalau kita percaya Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita, harusnya tidak ada yang bisa kita keluhkan. Bukankah kita percaya Allah kita besar? Bukankah kita percaya Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang ecek-ecek, Allah kaleng-kaleng, tapi Allah serwa sekalian Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas hidup dan matinya manusia. Jika kita percaya bahwa Allah itu turut bekerja dalam hidup kita, selalu ada dalam hidup kita, apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Pemahaman ini akan membuat Anda melihat segala sesuatu indah. Karena pada waktunya itu adalah pada waktu Anda bisa melihat itu indah. Ketika bersyukur. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak hal di dunia ini yang punya alasan bagi kita untuk kita keluhkan. Banyak. Untuk beraktivitas dengan bebas. Dulu orang suka kumpul-kumpul, sekarang dilarang kumpul. Dulu orang ketemu berjabat tangan dengan mesra, sekarang cuma begini. Dulu orang wahid, alhamdulillah cepat gede, sekarang kabur.
ono tonggone wae langsung melayu dewe. Sesuatu yang sedang terjadi. Percaya tidak? Tuhan ini izinkan. Tuhan izinkan ini terjadi di antara kita. Saya selalu pakai ayat ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk pandemi, untuk mendatangkan kebaikan. Dari awal pandemi sampai hari ini, saya tidak pernah takut dengan corona. Saya tidak pernah takut, karena saya punya pemahaman Allahku akan melindungiku dari wabah ini. Kalau sampai saya kena, berarti Tuhan izinkan. Itu pemahaman saya. Kalau saya sampai mati gara-gara corona, terpujilah nama Tuhan. Berarti waktu saya sudah selesai. Saya ketemu sama pemilik saya, pencipta saya. Senang kan? Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Ketika saya sakit beberapa hari yang lalu, sempat muncul khawatir, wah ini jangan-jangan corona. Tapi ternyata saudara, dalam perjalanan waktu, saya masih bisa bau kentut saya sendiri. Oh, ternyata kentutku bau. Karena salah satu, ini para saksi hidup ya, salah satu ciri-ciri orang yang kena corona itu tidak bisa bau Pak ya. Tidak bisa bau dan tidak bisa rasa apapun yang dimakan. Teman saya sempat cerita juga, kami ngobrol-ngobrol, apa yang kamu rasakan ketika dia sakit corona? Badan sakit semua. Apa yang dimakan itu rasa kapas kan? Tidak ada rasa apa-apa. Tapi saya masih makan soto, dibelikan istri saya soto, lalu yang lain-lain ya, masih saya bisa rasakan abon. Seorang anak Tuhan memberi kami abon satu kaleng besar. Saya makan, saya nikmati. Oh, ternyata bukan. Ya. Tapi badan saya panas, dingin, panas, dingin, panas, lemas, benar lemas. Jadi setelah hari Minggu, setelah Sabtu selesai resepsinya Ori, Minggu itu saya benar-benar sudah tidak mau berdiri, hanya bisa tidur. Ketika dokter merujuk saya untuk tes darah, hasilnya saya tipes. Saya minta dokter, saya minta diopname saja. Jangan Pak, sekarang ini di rumah sakit jauh lebih berbahaya daripada di rumah. Jadi dirawat jalan saja, dirawat di rumah saja. Dan puji Tuhan, hari ini memang saya belum merasa pulih 100% seperti dulu, tapi saya sudah merasa segar. Saya sehat. Ini loh yang namanya disebutkan Alkitab kita, pengkhotbah ini indah pada waktunya. Satu-satunya untuk kita bisa melihat sesuatu yang dikerjakan Tuhan indah itu adalah dengan menyelami pekerjaan Tuhan. Bagaimana caranya? Bersyukur Bapak. Tidak ada yang lain. Bersyukur. Menikmati semua yang terjadi dengan ucapan syukur. Sebab itu yang dikehendaki Allah. 1 Tesalonika 5:18 itu berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Dan Roma 8:28 juga berkata, kita tahu sekarang. Sampai yang tahu tidak? Paulus berkata, kita tahu sekarang. Saya tahu sekarang. Dan saya berharap jemaat Tuhan semuanya tahu sekarang. Apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di hidupmu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Saya yakin Anda semua mengasihi Tuhan dan Anda dikasihi Tuhan. Saya percaya kalau tidak, Anda tidak ada di sini. Anda mengasihi Tuhan,
Karena itu Anda akan dikasih Tuhan. Dan Allah selalu ya, tolong tampilkan lagi Roma 8 ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ini ayat luar biasa. Ayat ini akan memampukan kita menghadapi banyak hal di dunia. Ketika gaji tidak naik, harus dipangkas karena pandemi, mengucap syukurlah dalam hal ini. Kenapa? Allah turut bekerja di situ. Apakah Tuhan tidak tahu kebutuhanmu semakin banyak? Pasti Dia tahu. Lalu kenapa Dia izinkan? Biar kita belajar menyelami pekerjaan Tuhan. Seorang anak muda diberi mobil oleh kakak. Mobil baru, mobil sport. Dengan mobil itu dia melaju terus, melaju kencang. Sampai satu kali dia merasa mobilnya dilempar batu. Ketika dia melaju kencang, dia marah, dia berhenti, dia mundur, dia lihat ada seorang anak kecil melempar batu mobil. Dia marah-marah. Si anak kecil itu berkata, "Om, maafkan saya. Saya mencoba menghentikan orang-orang yang berjalan, tidak ada yang berhenti. Kakak saya jatuh dari kursi rodanya dan saya tidak kuat untuk mengangkatnya kembali." Pemuda ini menangis. Dia diingatkan Tuhan. Kadang kita sama seperti pemuda ini. Kita berjalan terlalu cepat. Kita hanya memikirkan tentang karir kita, pekerjaan kita, keluarga kita, urusan kita, sakit penyakit kita, keuangan kita. Kita gak pernah berpikir tentang yang lain. Kadang Tuhan izinkan kita harus berhenti. Seperti saya, berhenti dari semua yang melaju cepat, supaya kita belajar menyelami pekerjaan. Saya suka sekali Habakuk pasal 3. Kita baca. Perbedaan yang jelas antara lalat dan lebah. Sama-sama serangga terbang, Bapak Ibu. Sama-sama serangga terbang. Tetapi lalat dan lebah punya karakter yang sangat jauh berbeda. Lalat hanya mampu menemukan kotoran. Dia terbang untuk mencari dari satu kotoran ke kotoran yang lain. Tetapi lebah, dia hanya mencari madu dari satu bunga ke bunga yang lain. Dia tidak pernah tertarik dengan kotoran. Dia tidak pernah tertarik. Mengapa? Sama-sama serangga terbang. Cara mereka berpikir berbeda, karakter mereka berbeda. Lebah hanya tahu mencari bunga, hanya tahu mencari madu. Dia tidak tertarik sama sekali dengan kotoran. Sementara lalat, dia terbang dari satu kotoran ke kotoran yang lain. Terus nalurinya, instingnya hanya untuk mencari kotoran. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Habakuk itu adalah seorang nabi di Israel. Kalau kita baca bukunya, ini adalah sebuah keluhan, kondisi yang tidak baik yang dialami oleh bangsa Israel yang menjadi keluhan Nabi Habakuk. Yang mengeluh, Tuhan mengapa biarkan orang-orang fasik menindas orang-orang benar. Dia mengeluh kondisi yang sama sekali tidak baik yang sedang dia alami, dia lihat, dia rasakan.
Tapi di ayat 17 dia berkata begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun hasilnya mengecewakan, kambing, domba, lembu, sapi semua tidak ada dalam kurungan. Ini kondisi yang sangat buruk. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bagaimana Habakuk bisa tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan ketika dia alami semua nggak ada? Apa yang dia harapkan tidak ada. Kemarin Ibu Gembala berbicara pengharapan yang menjadi kenyataan, tapi apa yang dialami Habakuk, pengharapan tidak ada, kenyataan tidak ada. Pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak berbuah juga. Hasilnya mengecewakan, buruk, jelek. Ini sumber mata pencarian orang Israel. Ara, anggur, zaitun. Ini sumber pendapatan. Plus kambing domba dan lembu sapi. Jadi apa yang mereka harapkan, Habakuk harapkan, itu nggak ada semuanya, mengecewakan semuanya. Saya berharap kepada manusia, khususnya di pembangunan ini. Saya berharap jemaat mengulurkan tangannya. Tidak ada. Beberapa orang membantu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah berperan serta dalam pelebaran gedung ini. Saya berharap saudara, mereka yang mampu mengulurkan tangannya, mengeluarkan perbendaraannya untuk membantu pekerjaan Tuhan tidak ada. Seperti yang dialami Habakuk, tidak ada. Hasilnya mengecewakan. Saya tidak menyalahkan Anda, tidak. Pasti ada hal-hal yang membuat Anda begini. Ada alasan untuk Anda melakukan. Saya tidak menyalahkan. Tapi saya kecewa dengan pengharapan saya. Saya berharap ternyata tidak ada. Seperti Habakuk. Pohon anggur nggak ada buahnya, pohon ara nggak ada bunganya, pohon zaitun hasilnya jelek, simpanan sudah ada, lembu sapi, kambing domba lepas semua dari gulungan, nihil, kosong, tidak ada apa-apa. Tapi Habakuk berkata, namun aku 18 Juli. Namun aku akan bersorak-sorak. Ada yang bisa bantu saya? Ekspresi orang bersorak-sorak seperti apa? Ekspresinya seperti apa? Ada yang bisa bantu saya? Pak Paulus kalau bersorak-sorak gimana? Tidak ada orang bersorak-sorak itu begini. Betul? Tidak ada orang bersorak-sorak. Semalam saya lihat edisi eliminasi Indonesian Idol. Ketika juri mengumumkan kamu lolos, senang. Nggak ada namanya bersorak-sorak itu, ekspresinya kaku, pulang, mukanya panjang, nggak ada.
Namanya bersorak-sorak itu berarti muncul dari dalam. Betul tidak? Muncul dari dalam, senang. Itu bersorak-sorak, beriang. Apa yang dilihat mata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh otak pikiran. Tidak sama. Tapi orang dengan karakter lebah itu akan tetap mencari Tuhan. Bersorak-sorak, terima kasih Tuhan. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kapan? Sekarang. Tergantung Anda melihatnya kapan. Karena saat kita bisa bersyukur, saat itulah kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan indah di dalam hidup kita. Kita belajar dari Mazmur 43. Ini menjadi ayat yang terakhir. Selama beberapa minggu ini, sudah 1 bulan ini, membangun banyak bongkar pasang, sehingga jam dinding saya turunkan. Dan kebetulan juga sedang rusak, jadi Anda tidak bisa toleh-toleh lihat jam ya. Kita bisa fokus untuk menyelesaikan ibadah ini. Mazmur 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Anda percaya Tuhan adalah penolong? Amin. Bersyukurlah apapun yang sedang terjadi, sebab percayalah Allah di sini turut bekerja untuk kebaikanmu. Apapun yang sedang terjadi, Allah turut bekerja, dan Dia akan membuat semua yang terjadi dalam hidup indah, supaya dengan saat itu kita bisa bersyukur. Kita tahu Tuhan tidak tinggalkan kita. Amin. Kita tahu persis Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tapi Tuhan selalu pelihara kita. Kita bangkit berdiri, siapkan hati untuk terima perjamuan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup, ketika engkau senang, ketika engkau susah, ketika engkau sehat, ketika engkau sakit, puji Dia. Allah turut bekerja. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sungguh-sungguh. Katakan pada Tuhan, ku mau memujimu.
apapun keadaanmu hari ini. Mungkin engkau sedang rugi, tidak beruntung, tidak sesuai pengharapan. Tetap puji Tuhan, karena di situ pun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu. Cucu silakan maju ke depan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Saya ajak saudara nyanyi remi-remi setengah suara sambil mensyukuri pujian ini. Kita nyanyikan dengan hati, kita sampaikan hati kita kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami. Seringkali kami tidak bisa menyelami pekerjaan dari awal sampai akhir. Seringkali kami banyak mengeluh, mempertanyakan apa yang kau kerjakan dalam diri kami. Bukan hal yang baik yang kami rasakan. Namun kami bersyukur Tuhan, hari ini kau mengingatkan kami dari ayat yang sederhana, ayat yang sering kami baca, tapi Tuhan nyatakan Engkau membuat semuanya indah pada waktu, pada saat kami bersyukur, pada saat kami bisa menyelami pekerjaan dalam hidup kami. Saat itulah kami akan melihat sesuatu yang indah Tuhan kerjakan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja, bahwa Engkau ikut serta, Engkau cawe-cawe dengan hidup kami, Engkau campur tangan dengan hidup kami, Engkau tidak tinggalkan kami, bahkan sedetik pun saat kami terlelap tidur, Engkau tidak tinggalkan kami, Engkau jagai kami dengan cinta. Jadi kami memuji, kami mengucap syukur kepada dalam segala hal di hidup kami. Tidak ada hal buruk dalam segala hal di hidup kami. Tidak ada hal yang jelek, sebab Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang kami alami, itu untuk kebaikan kami. Ajari kami Tuhan untuk bisa mengerti dan menyelami pekerjaan, supaya kami tidak berdosa
Tapi kami bisa melihat seperti Habakuk. Kami bisa melihat dengan insting lebah untuk tidak hanya mencari kotoran, mencari keluh kesah, mencari sambatan, tapi kami mencari Allah, mengucap syukur atas semua hal baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Meneraikan firman-Mu Tuhan, sebab hamba-Mu terbatas sekali, hanya sampai di sini mampu menjelaskan apa yang bisa hamba sampaikan yang menjadi isi hati. Tapi Roh Kudus, Engkau sanggup menerjemahkan lebih baik, lebih luas, lebih jelas di dalam hati kami semuanya. Bekerja, Roh Kudus bekerja. Engkau menjadi rema yang kuat, yang menolong kami untuk mengerti firman-Mu adalah kebenaran, dan teguhkan kami melalui tubuh dan darah. Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Sesungguhnya kami tidak layak, tetapi hanya oleh kasih karunia Engkau melayakkan kami. Maka sekarang kesempatan ini Tuhan, kami mau pergunakan dengan baik. Kami mau terima perjamuan kudus dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka bagi-Mu. Ampuni segala dosa kami, sucikan, kuduskan hidup kami. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu akan semakin memulihkan hidup kami untuk menjadi semakin intim, semakin akrab dengan Tuhan. Semakin kami bisa menyelami pekerjaan Tuhan, supaya tidak ada sungutan, keluhan, apalagi marahan yang keluar dari mulut kami, tetapi hanya ada pujian dan ucapan syukur. Kuduskan roti dan anggur di dalam nama Yesus. Berkenanlah Tuhan, sehingga ini benar-benar menjadi tubuh dan darah-Mu yang sangat berguna bagi hidup kami. Kuduskan Jojo untuk menjadi pengantara tubuh dan darah-Mu kepada seluruh jemaat. Dan kami mau nikmati perjamuan ini. Kami mau nikmati dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, amin. Oh yes, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu,
Puji Tuhan, muliakan Dia. Dia layak terima pujian. Dia layak terima pujian tidak hanya dari mulut, tetapi juga dari hati dan pikiran. Sembah Dia dengan segenap hidup. Dia layak. Dia layak terima pujian karena Dia selalu melakukan yang baik kepada kita. Hanya bagi Tuhan. Angkat rotimu lebih tinggi dan kita nyanyikan pujian ini dengan pelan-pelan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semangat yang di gereja, yang di rumah, angkat tanganmu lebih tinggi, angkat roti ini lebih tinggi dalam sikap hormat, sebab ini bukan lagi roti, ini adalah tubuh Kristus yang terpecah untukmu, untukku, untuk dosa-dosa kita. Dan Tuhan sedang memulihkan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nikmati saudara, nikmati momen yang indah, persekutuan dalam tubuh dan darah, pemulihan yang selalu dikerjakan oleh Tuhan. Kita tidak layak, tapi Tuhan mengasihi. Dia melayakkanmu untuk menerima perjamuan. Karena itu kita memuji Tuhan. Haleluya. Angkat cawan. Haleluya. Darah Kristus, darah yang menebus semua dosa, darah yang menyembuhkan semua penyakit kita, darah yang mengangkat semua beban kita, darah yang ditanggungkan karena dosa-dosa kita dibenarkan oleh darah Yesus. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Hari ini dicurahkan bagi kita. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bersorak-sorailah karena Tuhan. Beria-rialah karena Tuhan bekerja dalam hidupmu. Jangan lihat sekitarmu. Jangan lihat apa yang sedang engkau alami saat ini. Jangan fokus kepada masalahmu. Jangan fokus kepada hidupmu saja. Fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada kasih dan karunia yang terus bekerja dalam hidup kita, dalam segala sesuatu di hidup untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa untuk persekutuan dengan tubuh dan darah ini. Sungguh kami telah Engkau layakkan. Kami menerima persekutuan ini dengan penuh ucapan syukur. Kami yang berdosa telah Engkau ampuni. Kami yang tidak layak telah Engkau layakkan.
Kami yang sakit telah Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa darah bilur-bilur-Mu Tuhan memulihkan kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ajari kami terus bersyukur Tuhan dalam segala keadaan, supaya kami tidak mengeluh tentang beratnya hidup, sebab kami percaya Allah turut bekerja di situ untuk mendatangkan kebaikan. Engkau bisa mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Engkau bisa mengubah air mata menjadi tari-tarian Tuhan. Dan kami percaya, kami bersama Allah yang dahsyat, Allah yang besar, yang menguasai seluruh kehidupan kami. Inilah hidup kami Bapa. Pegang kami, tuntun kami, supaya kami terus bisa melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Puji syukur bagi-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang berkat, yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu saksikan, pembangunan ini tinggal 3-4 hari lagi sudah selesai. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengulurkan tangan membantu sehingga sampai pada hari ini. Ya, sebagian besar memang ditutup oleh kas. Saya menggunakan kas diakonia. Kami sudah mengeluarkan kurang lebih 9 juta dari kas untuk biaya ini, termasuk biaya tukangnya dan beberapa rupiahnya lagi. Ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terus dukung sampai selesai, mungkin 3 atau 4 hari lagi semua sudah kelar, semua sudah selesai dan kita bisa pakai secara maksimal untuk beribadah. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang mengasihi pekerjaan Tuhan. Tuhan membalas kemurahan hati Anda dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dan saya percaya yang belum bisa memberi, Tuhan akan mampukan Anda juga untuk berbagi. Ya, Tuhan memberkati. Pengumuman gereja, namun sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bu Joko. Makasih Bu. Selamat ulang tahun yang ke-27. Berapa? Oh, 52. Ya, puji Tuhan, sudah mentas ya. 2 anaknya, tinggal 1. Ya, 1 yang sebentar lagi juga mentas. Oh iya, sebentar lagi tuh, Ben. Ya kan? 7 tahun lagi, 8 tahun lagi. Masa nggak mau menikah? Iya, puji Tuhan tetap memberikan umur panjang untuk Bu Joko, sehat, ya, dipulihkan Tuhan semuanya. Kakinya sudah semakin pulih. Beberapa minggu atau bulan ke depan pasti sudah lepas semua, koknya lepas dan bisa berjalan dengan normal kembali. Dan Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan. Keluarga juga diberkati Tuhan. Selamat ulang tahun pernikahan juga untuk keluarga Bapak Adi, 8 Desember ya. Jadi keluarga yang terus diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan lebih setia dan lebih setia lagi. Dan pengumuman gereja, mungkin Sabtu besok kita sudah bisa mulai ada doa di 11:30 siang, ada doa puasa di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk berdoa bagi pekerjaan Tuhan, perkembangan jiwa-jiwa, perkembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini, mari saya ajak saudara untuk bisa bersama saya berdoa di sini di gereja 11:30 siang sampai selesai. Kemudian dilanjut dengan sekolah minggu, Sabtu ceria, pra-remaja. Saya harus ucapkan ini Bapak Ibu, saya bangga dengan anak-anak pra-remaja, Pilo dan teman-teman. Saya bangga
mereka punya semangat yang luar biasa. Harus kita akui, orang-orang yang dewasa ini, bahkan yang pemuda remajanya, harus angkat topi sama mereka. Hujan, tapi mereka tetap datang. Anak-anak yang muda, yang sudah disebut pemuda, malah gak ada yang datang. Cuman Rahel sama Josephine dari mana? Yang lain kemana? Hujan. Ya, mari, ayo anak-anak muda, tingkatkan iman supaya imun kita juga ikut naik, ya, supaya hidup kita jadi aman di dalam lindungan Tuhan. Terus setia sampai akhir. Jangan karena hujan lalu tidak kemana-mana, lalu tidak ke gereja, ya. Bayangkan kalau Tuhan berhenti memberkati kita gara-gara hujan. Bayangkan, ngeri, ya. Kalau karena hujan lalu Tuhan, sorry hujan, malaikat nanti takut pilek kehujanan. Jadi hari ini karena hujan saya tidak kirim berkat dulu ya. Waduh, ngeri, ya, ngeri. Karena itu kita tetap setia kepada Tuhan, ya. Jangan mau dihalangi oleh apapun untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian siapa yang melayani satu besok? Rahel WR, Tante Rina firman Tuhan. Siap? Puji Tuhan, ya. Dan minggu depan kita kembali beribadah di tempat ini. WR-nya Ori, singernya Ibu Tias dan Ibu Dina. Ibu Tias sudah hadir, mohon bisa diinfokan, Bu, infokan ke Ori, ya. Bu Dina bisa? Puji Tuhan, ya. Dan saya juga umumkan sekarang sekalian, tanggal 25 kita ada Natal di sini. Nanti saya sampaikan jamnya, tapi kita pasti pagi. Ya, kita pasti pagi. Mungkin agak sedikit siang mungkin, ya, tidak jam 7 pagi. Tapi kita beribadah. Itu hari yang luar biasa, hari yang spesial untuk kita umat Kristen. Jadi mau tidak mau kita harus mau beribadah. Tuhan sudah memberikan putranya satu-satunya untuk kita. Masa sih kita tidak bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan yang berharga dari kita? Hanya waktu mungkin, hanya tenaga mungkin, tidak ada sebanding sedikit pun dengan apa yang dikerjakan Allah bagi kita. Karena itu saya ajak mari kita bersama-sama beribadah dalam ibadah Natal. Ini sampaikan pengumuman ini juga kepada seluruh jemaat yang ada di rumah. Mari tanggal 25 itu hari yang spesial. Kita penuhi gereja. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Tuhan melindungi dan menundungi kita. Percayalah, tidak ada penyakit corona di gereja ini. Tidak ada. Saya yakin tidak ada. Karena Tuhan menundungi kita dengan kuasa. Kita ramaikan, kita penuhi, kita pujikan, pujian kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengumuman gereja. Saya kembalikan kepada worship leader dan singer. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian, kita tertawa. Nanti yang menjalankan persembahan dengan kasih Kristus, Kak Sila sama Kak Sila.
Tante Chandra, nanti doa syafaat Kak Dina ditutup oleh Bapak Kembali. Mari kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sudah memuji Tuhan, mengingat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami Tuhan sudah mendapat kebesaran dari kami Tuhan. Biarlah firman itu menjadi firman dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan kami bulan ini Tuhan mempunyai dan membutuhkan terlebih dahulu Tuhan. Sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kepada yang sudah memberi Tuhan, maupun yang sudah memberi Tuhan, kau berkati yang kami berkata. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur untuk pagi hari ini memberikan kami waktu yang tidak kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk semua Tuhan yang kembali dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, saat pagi ini juga Tuhan kami bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami persilakan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mencampurkan di dalam setiap pekerjaan yang ada di dalam bangsa kami, di dalam pemerintahan Tuhan. Kau memberkati setiap para pemerintahan kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Dan terus memakai hidup mereka sebagai alat Tuhan, melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab mereka di dalam pemerintahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para jajarannya Tuhan. Tuhan juga terus memberkati mereka, diberkati Bapak, sehingga apa yang harus mereka kerjakan biarlah semua itu boleh seturut dan sesuai Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami juga Tuhan. Kami persilakan di dalam tangan-Mu. Biarlah Bapak terus memulihkan keadaan bangsa kami ya Bapak. Dari segala keterpurukan bangsa kami percaya kami memiliki Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan bangsa kami. Tapi pandemi saat ini yang masih ada dalam bangsa kami Tuhan, kami terus berdoa biarlah waktu Tuhan seindah bangsa kami, akan memulihkan kembali bangsa kami seperti sedia kala Tuhan, sehingga kami bisa bebas untuk melakukan setiap tugas aktivitas kami ini Tuhan. Jadi di dalam beribadah Tuhan Yesus tidak ada batas lagi untuk kami bisa beribadah dan datang kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga menyerahkan keamanan bangsa kami, baik dari TNI Polri yang ada, dan juga mampukan mereka di dalam segala hal, di dalam mereka melakukan pekerjaan mereka, mengamankan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami menyerahkan pekerjaan-Mu yang ada di dalam bangsa kami, baik yang ada di kota besar, kota kecil, bahkan sampai di daerah transmigrasi Tuhan. Tolong berikan mereka kekuatan hikmat Tuhan bagi setiap para hamba Tuhan yang sudah Tuhan utus, bahkan Tuhan pakai hidup mereka menjadi alat-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada. Dan kasih setiap Tuhan juga biasa menyertai akan langkah mereka kemanapun Tuhan mengutus mereka. Percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kau memberkati setiap para pendeta, misionaris, penginjil, kepala-kepala sidang Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyerahkan pekerjaan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya sampai hari ini kami masih bisa bebas beribadah di tempat ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap jam-jam ibadah yang ada di tempat ini. Tuhan juga terus memberkati baik ibadah raya, doa puasa, sekolah minggu remaja, pra-remaja, dan juga Tuhan kebaktian umum. Tuhan kami memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa untuk perayaan Natal kami nanti tanggal 25 di tempat ini. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan sehingga kami bisa dapat kembali ke rumah Tuhan dan kami bisa merayakan akan kelahiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan Bapak Ibu Gembala ke dalam
Tuhan sudah utus mereka pakai baju menjadi anugerah berkat bagi jemaat yang ada. Biarlah apa yang mereka kerjakan, kami percaya bahwa Tuhan Tuhan semuanya akan membalas Tuhan dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami pagi hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati dan memperluas dayaku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan, amin, tidak menimpa aku. Sekali lagi dengan penuh syukur dan doa. Kiranya, oh ya Tuhan, Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yes, amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Oh ya Tuhan, sehingga kesakitan, yes, tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh ya Tuhan, ini menjadi doa pengharapan, kerinduan kami kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah, memperluas daerah kami, menjaga melindungi kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, malapetaka apapun, sehingga kami dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang baik, kami terus memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan hari ini. Kami bisa beribadah dengan baik, dengan nikmat, dengan khusyuk Tuhan. Kami tahu semua karena Tuhan mengasihi kami. Kami sudah menyelesaikannya. Jemaat Tuhan akan kami semuanya pulang kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, sebelum kami berpisah, hamba berdoa kiranya Engkau menumpangkan tangan-Mu, mencurahkan berkat-Mu, berkelimpahan kepada kami semuanya di dalam nama Yesus. Baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Hamba berdoa Tuhan buat pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan buka jalan semuanya agar pekerjaan mereka diberkati. Bisnis, usaha apapun yang mereka kerjakan diberkati. Tangan mereka diberkati Tuhan dengan memberikan keterampilan, kemampuan untuk berkreasi, untuk berkarir lebih baik, untuk memberikan yang terbaik supaya Tuhan dipermuliakan. Yang belum bekerja buka jalan, Tuhan buka lapangan kerja yang terbaik supaya anak-anak bisa mendapat pekerjaan kembali dan memperoleh hidup yang layak di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga kami, hidup nikah kami Tuhan. Sucikan, kuduskan untuk kami bisa layani Tuhan. Seluruh keluarga kami melayani Allah bersama-sama. Berkati kesehatan kami di tengah musim yang sangat tidak bersahabat ini. Tuhan tolong kami dengan memberikan kami kekuatan, kekebalan tubuh, imunitas yang kuat Tuhan. Bahkan di tengah pandemi Engkau menjaga menundungi kami Tuhan, sehingga tidak ada satu pun jemaat Tuhan yang tersentuh oleh penyakit ini. Dan kami semua dilindungi, ditudungi oleh kuasa Allah. Kami sehat, kami menggunakan kesehatan kami untuk terus melayani Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anak kami Tuhan
Engkau menyertai mereka di masa muda mereka. Engkau melindungi mereka dari segala pengaruh yang buruk. Engkau jauhkan mereka dari teman-teman yang menyesatkan. Dan Engkau membuat mereka senantiasa mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan hidupnya dipersembahkan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Yang masih sekolah, Tuhan berikan hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan untuk mereka berprestasi. Yang sudah bekerja, Tuhan juga berkati sehingga mampu bekerja dengan baik dan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang sudah berkorban, memberikan persembahan, membela pekerjaan Tuhan di tempat ini, memberikan persepuluhan. Tuhan berkati lipat kali ganda. Tuhan buka tingkap sorga dan Tuhan curahkan berkat berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka sampai mereka melihat kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka perbuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berdoa juga buat pembangunan yang tinggal beberapa hari lagi selesai. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan kami dana untuk kami bisa menyelesaikan semuanya, melengkapi semuanya Tuhan, sehingga ruangan ini bisa kami pakai dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa buat anak-anakmu yang sakit, mungkin saat ini mereka sedang terbaring sakit. Samuel yang sakit, Tuhan ulurkan tangan di dalam nama Yesus, berikan pemulihan, kesembuhan. Apapun sakitnya Tuhan, Kau bangkitkan kembali dan bersama-sama kami melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang berada di dalam beban berat, persoalan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dan sukacita syukur untuk kami terus menaikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang Tuhan, tolong bimbing kami, tibakan di rumah dengan selamat. Dalam perjalanan kami, baik yang jauh yang dekat, yang berjalan kaki yang berkendaraan, Tuhan bungkus kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan jauhkan kami dari mara bahaya. Tibakan kami di rumah dengan selamat. Damai sejahtera dan sukacita dari Allah menyertai kami sekarang sampai Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat. Pulanglah dalam kasih sayang dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, perselamatan dari Allah Putra, perlindungan, penyertaan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan terus menolong menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.